Baik teman-teman, di sini saya Ananda Pratiwi akan menjelaskan mengenai definisi, gejala, mekanisme kerja dari obat, klasifikasi, dan terapi farmakologi dan non-farmakologi dari penyakit Parkinson. Nah, apa sih itu penyakit Parkinson? Nah, penyakit Parkinson adalah penyakit neurodegeneratif kronik yang ditandai dengan 3 tanda utama, yaitu kelambatan gerakan atau bradykinesia, kekakuan otot atau rigiditas, dan tremor saat istirahat atau resting tremor. Nah, kompleksitas 3 gejala penyakit Parkinson tersebut itu disebabkan karena berkurangnya fungsi dopamin yang sering digambarkan sebagai Parkinsonisme. Nah, penyakit Parkinson idiopatik memiliki karakteristik gejala klinis maupun hasil pemeriksaan neuropatologi yang sangat khas, termasuk gangguan gerak atau motorik, dan pada beberapa kasus berupa gangguan kejiwaan atau mental. Nah, sekarang kita masuk ke dalam gejala penyakit Parkinson. Nah, gejala penyakit Parkinson itu terbagi menjadi 2, yaitu gejala motorik atau gejala fisik dan gejala non-motorik. Nah, gejala motorik atau gejala fisik yang seringkali terjadi atau muncul pada penderita Parkinson diantaranya bradykinesia atau sulit memulai pergerakan dan gerakan yang kaku atau kataleksi, tremor, dan suara mengecil. Nah, yang kedua yaitu gejala non-motorik. Gejala non-motorik yang muncul pada penderita Parkinson itu meliputi depresi, psikosis, serta autonomic dysfunction. Nah, baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam patofisiologi penyakit Parkinson. Nah, penyakit Parkinson ini ditandai oleh degenerasi neuron dopaminergic di substansia nigra pars compacta yang menyebabkan penurunan kadar dopamin di sistem saraf pusat. Nah, kehilangan dopamin ini dapat mengganggu keseimbangan antara 2 jalur utama dalam ganglia basal, yaitu jalur langsung yang memfasilitasi gerakan dan jalur tidak langsung yang menghambat gerakan. Nah, akibatnya terjadi peningkatan output inhibisi dari globus pallidus interna dan substansia nigra pars reticulata. Nah, yang menyebabkan supresi gerakan dan munculnya gejala motorik seperti bradykinesia dan rigiditas. Nah, mekanisme kerja dari golongan-golongan obat anti-Parkinson yang pertama yaitu golongan obat levodopa ini, mekanisme kerjanya yaitu prodrug yang dimetabolisme menjadi dopamin, meningkatkan kadar dopamin di otak untuk meredakan gejala motorik. Yang kedua yaitu agonis dopamin. Nah, golongan obat ini seperti pramipexole dan ropinirol itu mekanisme kerja bertindak langsung pada reseptor dopamin di mana meniru efek dopamin sehingga menurunkan gejala-gejala Parkinson. Nah, yang ketiga yaitu inhibitor MAO-B atau monoamin oksidase B, di mana mekanisme kerjanya yaitu menghambat pemecahan dopamin sehingga meningkatkan ketersediaan dopamin di otak, misalnya selegilin dan resagilin. Nah, yang keempat yaitu inhibitor COMT, misalnya tolcapone dan entacapone ini mekanisme kerjanya menghambat pemecahan levodopa di perifer sehingga meningkatkan efektivitas dari levodopa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam klasifikasi penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson ini dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama yaitu idiopatik primer yang meliputi penyakit Parkinson dan juvenile Parkinson. Yang kedua yaitu simptomatik sekunder yang meliputi Parkinsonisme yang disebabkan oleh penggunaan obat, infeksi, pasca encephalitis, slow virus, disfungsi paratiroid, toksin, trauma kranioserebral, tumor otak, vaskular, dan siringomelia. Nah, yang ketiga yaitu Parkinsonisme plus atau multiple system degeneration yang meliputi degenerasi ganglion kortikal basal, sindrom demensia Parkinsonisme guam demensia ALS, sindrom atrofi multisistem, dan palsi supranuklear progresif. Nah, yang terakhir yaitu Parkinsonisme heredodegeneratif yang meliputi penyakit Hallertau-Spatz, penyakit Huntington, lubang, nekrosis striatal, dan sitopati mitokondria. Nah, sekarang kita masuk ke dalam terapi non-farmakologi penyakit Parkinson. Yang pertama yaitu terapi non-farmakologi seperti tindakan deep brain stimulation atau DBS yang merupakan salah satu bentuk dari pembedahan stereotaktik yang saat ini dimana telah menjadi pilihan utama dari prosedur operasi pada penyakit Parkinson. Yang kedua yaitu edukasi, ketiga peningkatan asupan nutrisi yang baik dan banyak serat, yang keempat yaitu pelarihan gerakan secara berkala. Selanjutnya kita masuk ke dalam terapi farmakologi penyakit Parkinson, di mana terdapat beberapa pelaksanaan. Yang pertama yaitu pada gejala bradykinesia dan rigiditas ini terapi lini pertamanya yaitu menggunakan obat levodopa, carbidopa, pramipexole, selegilin, rasagilin, dan terapi lini keduanya yaitu entacapone dan tolcapone. Sedangkan untuk gejala tremor dan rigiditas ini obat yang digunakan yaitu trihexyphenidyl dan benzotropin. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam golongan obat anti Parkinson. Yang pertama yaitu golongan levodopa. Contoh obatnya yaitu Stalevo, Medopar, dan Levopar.
Mekanisme kerjanya yaitu bekerja pada saraf dopaminergik di substansi neural. Levodopa dapat menembus sawah darah otak, kemudian dimetabolisme oleh dopa dekarboksilase atau DDC menjadi dopamin. Levodopa diubah menjadi dopamin di otak oleh enzim aromatik amino acid dekarboksilase pada terminal prasinaptik neuron dopaminergic. Nah, indikasinya yaitu mengontrol gejala motorik pada penyakit Parkinson dan mengatasi Parkinsonisme yang disebabkan oleh ensefalitis atau intoksikasi karbon monoksida. Nah, yang kedua yaitu golongan obat aman tadi, contohnya simetrel, gocovri, dan osmolex R. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat reseptor NMDA yang terlibat dalam pengaturan neurotransmisi dopamin dan merangsang neuron dopaminergic untuk melepaskan lebih banyak dopamin. Nah, indikasinya yaitu digunakan untuk mengurangi gejala Parkinsonisme dan dyskinesia terkait levodopa. Kami akan masuk ke dalam golongan obat agonis dopamin, di mana contoh obatnya yaitu pramipexole dan ropinirol. Nah, mekanisme kerja dari golongan obat ini yaitu agonis dopamin bekerja langsung dengan cara mengikat dan mengaktifkan reseptor dopamin di otak. Nah, indikasi dari golongan obat ini itu untuk mengurangi gejala motorik pada pasien dengan Parkinson. Obat ini itu membantu meningkatkan aktivitas dopamin di jalur neurostriatal yang sering terganggu pada penderita Parkinson. Yang keempat yaitu golongan obat inhibitor MAOB atau monoamin oksidasi B. Contoh obatnya yaitu selegilin dan rasagilin. Nah, mekanisme kerja dari obat inhibitor MAOB ini yaitu menghambat MAOB yang mengubah dopamin menjadi metabolit tidak aktif, yaitu asam 3,4 dihidroksifenilasetat dan asam hemik dan asam homofanilat, sehingga meningkatkan ketersediaan dopamin pada sinaps pusat dan memperpanjang masa kerja dopamin. Nah, indikasi dari obat golongan ini yaitu untuk mengobati gejala motorik pada pasien dengan penyakit Parkinson terutama pada tahap awal. Yang kelima yaitu inhibitor COMT, di mana contoh obat golongan ini yaitu entacapone dan tocapone. Nah, mekanisme kerjanya adalah menghambat COMT yang mengubah levodopa menjadi bentuk tidak aktif yaitu 3,O-metildopa. Nah, indikasi dari golongan obat ini itu digunakan sebagai terapi tambahan untuk pasien Parkinson yang mengalami fluktuasi gejala meskipun sudah menerima levodopa dan carbidopa. Nah, obat ini itu membantu memperpanjang durasi efek levodopa dengan menghambat enzim COMT yang memecah levodopa dalam tubuh sehingga meningkatkan ketersediaan dopamin di otak. Nah, golongan obat yang terakhir yaitu antikolinergik. Contoh obatnya yaitu benzotropin dan trihexyphenidyl. Mekanisme kerjanya yaitu memulihkan keseimbangan dopamin asetilkolin striatal yang melalui blokade reseptor muskarinik postsinaptik dopamin pada neuron dopaminergic sentral. Nah, indikasi dari golongan antikolinergik ini membantu meredakan Parkinsonisme dengan gejala ekstrapiramidal. Selanjutnya yaitu terapi lebih pertama, obat levodopa. Golongan obat yaitu levodopa. Untuk dosis dewasa yaitu dosis awal biasanya dimulai dari 300 mg hingga 600 mg per hari, dibagi dalam beberapa dosis. Dosis dapat ditingkatkan secara bertahap sehingga mencapai 800 mg hingga 2000 mg per hari tergantung pada respon dan toleransi pasien. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja, yaitu meningkatkan sintesis atau kadar DA di sistem saraf pusat. Efek samping yaitu halusinasi, muntah, pusing, dan mulut kering. Selanjutnya yaitu toksisitas, yaitu gangguan sistem saraf pusat, gangguan psikiatrik, serta masalah kardiovaskular seperti hipertensi dan palpitasi. Selanjutnya yaitu kontraindikasi, yaitu riwayat neuropatri, melanoma maligna, gangguan psikotik berat, perdarahan, gastrointestinal, glukoma, sudut tertutup, gangguan endokrin. Selanjutnya yaitu interaksi obat. Obat MAOI menyebabkan krisis hipertensi. Obat antipsikotik mengurangi efektivitas levodopa dan meningkatkan risiko neuroleptik maligna. Selanjutnya yaitu obat pramipexole. Golongan obat yaitu agonis dopamin. Untuk dosis dewasa yaitu 0,125 mg 3 kali sehari. Dosis tepat ditingkatkan secara bertahap biasanya setiap 5-7 hari hingga dosis maksimum 1 mg 3 kali sehari tergantung pada toleransi dan respon pasien. Untuk anak itu tidak disetujui untuk digunakan pada anak-anak. Keamanan aktivitasnya pada populasi pediatrik belum ditetapkan sehingga penggunaan pada anak-anak harus sangat hati-hati dan di bawah pengawasan dokter. Selanjutnya mekanisme kerja yaitu bekerja dengan menstimulasi respon dopamin di otak, khususnya pada subtype D2 dan D3. Efek samping yaitu mual, ngantuk, kelelahan, halusinasi, dan kepala pusing.
toksisitas yaitu kantuk dan tertidur mendadak, mual, muntah, pusing, dan sakit kepala, gangguan tidur, perilaku impulsif, halusinasi, dan kebingungan. Kontraindikasi yaitu hipersensitivitas, gangguan fungsi ginjal, riwayat halusinasi atau psikosis. Selanjutnya interaksi obat. Obat antipsikotik dapat mengurangi aktivitas praneksul. Selanjutnya interaksi obat, yaitu obat antipsikotik dapat mengurangi aktivitas dan meningkatkan risiko efek samping. Neurologis, MAOIs dapat meningkatkan risiko hipotensi. Ortostatik dapat menurunkan efektivitas dan memperburuk gejala Parkinson. Selanjutnya yaitu obat selegirin. Golongan obat yaitu MAOB. Untuk dosis dewasa yaitu 5 mg sekali sehari, dapat ditingkatkan menjadi 10 mg sekali sehari berdasarkan respon klinis dan pasien. Untuk anak-anak, selegirin umumnya tidak disetujui untuk digunakan pada anak-anak. Untuk mekanisme kerjanya yaitu menghambat enzim MAOB. Efek samping yaitu mual, halusinasi, kepala pusing, mulut kering, depresi, gangguan tidur, dan hipertensi. Untuk kontraindikasi yaitu hipersensitivitas, penyakit jantung, gangguan hati, hamil, dan menyusui. Untuk interaksi obat yaitu kombinasi selegirin dengan peptidin dapat menyebabkan hipertensi dan toksisitas pada sistem saraf pusat. Selanjutnya yaitu ada obat rasigilin. Golongan obat yaitu MAOB inhibitor. Untuk dosis dewasa yaitu dosis awal yang dianjurkan adalah 0,5 mg sehari. Dosis dapat ditingkatkan menjadi 1 mg sehari jika diperlukan untuk anak-anak dan reaksi alergi. Untuk toksisitas yaitu hepatitis, kolestatik, meskipun jarang ada risiko peradangan hati yang menentukan fungsi hati secara berkala. Untuk kontraindikasi yaitu hipersensitivitas terhadap elasapon atau komponen lain dari obat, riwayat gangguan hati berat, riwayat alergi terhadap obat ini. Selanjutnya interaksi obat MAOB inhibitor seperti penalizin dan ranilipromin dapat meningkatkan risiko efek samping serius. Obat lain yang memengaruhi metabolisme dopamin seperti isokarboksid dan linezolid. Untuk interaksi obat yaitu obat antidepresan meningkatkan efek sedatif, obat penenangan, dan opioid meningkatkan risiko depresi, sistem saraf pusat, antihistamin dapat meningkatkan efek antikolinergik. Selanjutnya yaitu obat benojotropil. Golongan obat yaitu antikolinergik. Untuk dewasa, dosis awal 0,5 hingga 1 mg per hari secara oral atau intramuskular pada malam hari. Untuk anak yaitu dosis 0,02 hingga 0,05 mg per kilogram per dosis diberikan sekali atau 2 kali sehari. Dosis maksimum adalah 4 mg per hari. Untuk mekanisme kerjanya yaitu menghambat reseptor muskarinik di sistem saraf pusat dan perifer. Untuk efek samping yaitu mulut kering, pusing, atau sakit kepala. Untuk toksisitas yaitu meningkatkan risiko efek samping antikolinergik seperti disfungsi kognitif dan gangguan memori. Untuk kontraindikasi yaitu hipersensitivitas terhadap benzotropin untuk komponen lain dan obat, terutama sudut sempit, obstruksi saluran pencernaan, termasuk mangakula toksisitas riwayat penyakit jantung atau hipertensi berat. Selanjutnya kita masuk pada monitoring, yaitu pasien dan orang yang merawatnya harus diberi penyuluhan sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pengobatan dengan cara mencatat waktu pemberian obat dan periode on atau off. Gejala efek samping obat dan aktivitas harian harus dipantau dengan baik dan terapi disesuaikan secara individual. Pada kesimpulan dapat disimpulkan bahwa penyakit Parkinson adalah gangguan neuron degeneratif yang ditandai dengan gejala motorik seperti bradykinesia, vagitas, dan tremor. Patofisiologi penyakit ini melibatkan hilangnya neuron dopaminergic di substansia nigra yang mengakibatkan ketidakseimbangan di dalam fungsi motorik. Terapi farmakologi utama meliputi levodopa, MAOB inhibitor, COMT inhibitor, dopamin agonis, dan antikolinergik. Masing-masing memiliki mekanisme kerja spesifik untuk mengatasi defisiensi dopamin. Terapi non-farmakologis seperti deep brain stimulation juga tersedia untuk kasus tertentu. Pemantauan ketat dibutuhkan dalam pemberian terapi untuk menyesuaikan dosis, memantau efek samping, dan mengurangi komplikasi.